Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hamdani Safedan, NIM 129. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya tentang sejarah internet. Oke, pendahuluan dulu. Internet secara sederhana bisa kita pahami sebagai jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Lewat internet, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertukar informasi, kita juga bisa belajar atau sebagai bahan hiburan, atau bisa sebagai bisnis, dan pentingnya kita bisa digunakan untuk mencari informasi. Nah, lalu kenapa sih penting? Ya, penting karena selain kita bisa memakai internet tersebut, kita harus tahu gimana usul-usul teknologi yang kita gunakan ini. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan awal mula internet. Pertama, awal mula internet itu sebenarnya itu dimulai dari tahun 1969 dari proyek bernama ARPANET, sebuah proyek yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebenarnya tujuannya dibuatnya ARPANET ini itu supaya sistem komunikasi itu tetap berfungsi walaupun sebagian jaringannya itu hancur karena ada serangan seperti serangan perang. Nah, jaringan ARPANET ini juga sebenarnya masih menghubungkan 4 internet saat pertama kali dibuat, yaitu UCLA, Stanford, UCSB, dan University of Utah. Lalu ke tahun 1970 atau 1980-an. Pada tahun 1970-an, lebih tepatnya 1971, seseorang bernama Ray Tomlinson itu pertama kali membuat email yang menjadi salah satu aplikasi internet pertama yang memungkinkan orang mengirim pesan secara digital jauh lebih cepat dibanding surat biasa. Lalu lanjut ke tahun 1980, lebih tepatnya 1983, muncullah protokol TCP/IP. Protokol ini sangat penting karena menjadi standar komunikasi antar komputer. Dalam protokol ini, jaringan komputer pun yang berbeda bisa terhubung lebih efisien. Lalu di era ini pula sebenarnya ARPANET mulai berkembang luas, jadi jaringannya lebih luas dan menjadi sebuah base atau fondasi bagi internet modern. Internet publik pada 1990-an. Pada tahun ini, yaitu pada 1991, WWW World Wide Web itu diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Jadi WWW ini memungkinkan informasi ditampilkan melalui bentuk blog yang bisa saling terhubung melalui hyperlink. Bukan blog. Jadi berbentuk halaman web. Nah, tak lama kemudian setelah munculnya WWW ini, muncullah browser pertama, yaitu adalah Mosaic dan Netscape. Nah, sejak dimunculnya WWW dan browser ini, masyarakat umum bisa mulai menggunakan internet secara luas.
Jadi sekarang masyarakat umum bisa menggunakan internet untuk mencari informasi melalui browser seperti Mosaic dan Netscape. Lalu lanjut ke era media sosial dari pada tahun 2000-an. Oke. Untuk melanjuti untuk melanjuti internet publik. Jadi sebenarnya Google itu dibuat tahun 1998. Ini versi lebih bagus dibanding Mosaic dan Netscape. Jadi saat kita searching tuh lebih cepat menggunakan Google. Setelah beberapa tahun muncullah semacam era dimana media sosial tuh rame karena diawali oleh Friendster, MySpace, lalu Facebook. Nah, kenapa media sosial ini rame pada saat itu? Karena yang awal kita menggunakan internet untuk mencari informasi, sekarang kita bisa menggunakan internet untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa perlu bertemu dengan orangnya langsung. Ini yang membuat media sosial itu rame digunakan pada era 2000-an. Lanjut, kita bisa tahu kalau sebenarnya internet itu hanya bisa dipakai melalui komputer ya. Lalu pada tahun 2010-an internet lagi tidak dibatasi oleh komputer. Sekarang internet bisa berada di dalam genggaman yang kita pakai setiap hari, yaitu smartphone. Sekarang kita bisa pakai fitur-fitur atau akses yang kita sebelumnya kita pakai di komputer, yaitu mencari informasi, berinteraksi, kita bisa pakai di smartphone, yang mana kita bisa bawa setiap hari. Inilah makanya media sosial tuh makin rame dipakai. Mulai munculnya internet di HP, muncul juga aplikasi media sosial yang lebih berkembang. Contohnya ada Instagram, sebuah media sosial untuk berbagi foto. Lalu ada Twitter, suatu media sosial yang mana kita bisa berbagi opini. Lalu ada TikTok, sebuah media sosial untuk berbagi video singkat. Selain itu, muncul juga cloud computing, IoT, dan layanan stream seperti YouTube atau Netflix. Lalu internet masa kini atau sekarang muncul teknologi 5G. Internet jelas lebih cepat. Karena teknologi 5G ini, kita bisa mengakses data kecepatan luar biasa. Selain itu juga perkembangan AI, big data atau internet of things makin membuat internet itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita setiap hari. Namun jelas di banyaknya sisi positif dari perkembangan internet, jelas ada sisi negatifnya. Kita jadi semakin kecanduan oleh internet, dan bahkan kita bisa rawan terhadap hoax karena perkembangan internet ya. Jadi pembuatan hoax itu makin cepat tersebarnya. Nah, karena itu kita harus bijak untuk menggunakan internet. Kita harus tahu mana ini yang baik, mana ini yang buruk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.